Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 8 Juni 2024, Pekan Biasa ke-9, Ofisi Pekan Pertama, Peringatan Wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria.
Madah. Kristus yang dimuliakan bumi, langit, dan lautan, dikandung Bunda Maria dan menjadi manusia, yang menguasai surya, bulan, bintang semuanya, berkenan menjadi putra perawan yang hina dina. Sungguh bahagia Maria yang meskipun tetap darah, dinaungi roh ilahi menjadi bunda tersuci. Mulialah Engkau ya Tuhan yang lahir dari perawan, bersama Bapa dan Roh-Nya sepanjang segala masa. Amin. Pendarasan Mazmur. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil, akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Mazmur 130. Percaya seperti anak kecil. Belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati. Tuhan, hatiku tidak angkuh, dan mataku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu muluk, yang melampaui kemampuanku. Tetapi aku berusaha agar hatiku tenang dan tenteram, seperti bayi di bangkuan ibunya. Seperti bayilah ketenangan jiwaku. Berharaplah akan Tuhan, hai Israel, sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil, akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Ya Allahku, dengan hati yang sederhana dan bergembira, aku mempersembahkan segala sesuatu. Mazmur 131. Janji Allah kepada keluarga Daud. Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ingatlah ya Tuhan akan Daud, dan akan segala kemenangannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan,
dan berjanji kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa, sungguh aku takkan masuk ke dalam rumah kediamanku, takkan berbaring di ranjangku, takkan membiarkan mataku tertidur, ataupun membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapatkan tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Allah Yakub. Kita telah mendengar tentang tabut itu di Efrata, telah mengetahuinya di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediaman Tuhan, bersembah sujud di hadapan tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, silakan ke tempat istirahatmu. Engkau beserta tabut kekuatanmu. Semoga para imammu berpakaian kesucian, dan umatmu bersorak kegirangan. Demi Daud hamba-Mu, janganlah kau palingkan wajah-Mu dari raja yang kau urapi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allahku, dengan hati yang sederhana dan bergembira, aku mempersembahkan segala sesuatu. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan menangguhkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan tidak akan mengingkarinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu. Jika para anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka anak mereka pun akan duduk di atas takhtamu selama-lamanya. Sebab Tuhan telah memilih Sion agar menjadi tempat tinggalnya. Disinilah peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku akan tinggal, karena itulah kehendakku. Orang jujur akan kuberkati dengan berlimpah.
Orang miskin akan ku kenyangkan. Para imam akan ku kenakan pakaian kesucian. Dan umat akan bersorak gembira. Di sana aku akan memberikan kekuasaan kepada Daud, menyediakan cahaya bagi raja yang kuurapi. Musuhnya akan ku permalukan, tetapi dia akan ku mahkotai kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan meneguhkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 25 sampai bab 6 ayat 18. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus.
Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-341. Sungguh, pahalanya amat besar dibandingkan perbuatan kecil yang bisa kau persembahkan. Apakah itu? Penghinaan, rasa kehilangan, sakit, menanggung kata-kata tajam orang lain. Jangan takut, semuanya itu tidak akan mematikan engkau. Para martir telah menanggung derita yang lebih hebat dari itu. Mungkin juga pencobaan-pencobaan hidup. Jangan takut pula, dengan kepercayaan penuh akan Tuhan dan dengan tidak bersandar pada diri sendiri, maka kita dapat mengatasi semuanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur, yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan bantuan Santa Perawan Maria, kami dapat mengatasi segala bahaya dan menikmati damai-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk melakukan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bertemu lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.